Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1137 Ksatria Naga Cahaya Suci. Ini jelas merupakan bantuan dan platform yang mencolok. Tapi di hadapan seberkas kekuatan naga itu, meskipun ekspresi dari beberapa Feng Hao Doulo tingkat Dewa Naga agak tidak wajar, tidak ada yang meragukannya. Juga duduk di atas seberkas cahaya, Huang Daoqi membuat sketsa senyum di sudut mulutnya melihat keterkejutan di wajah Lan Xuanyu. Dia tersenyum lebih terbuka. Nama Putri Naga Emas memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan generasi muda naga. Tapi untuk pembangkit tenaga klan naga tingkat dewa, itu bukan apa-apa. Paling-paling itu hanya memperhatikan. Namun, jika seorang ksatria naga keluar ke platform, dia itu akan sangat berbeda. Luolan adalah ksatria naga ketujuh. Di antara semua ksatria naga, itu juga salah satu yang terbaik. Feng Hao Doulo tingkat dewa super yang sangat kuat. Meskipun dia diabadikan oleh keluarga kerajaan, dia bukanlah seorang ksatria naga milik keluarga kerajaan. Hong Leong City Royal bahkan lebih tidak mungkin untuk mengundang ini ke platform junior. Jika dia bersedia melakukan ini, hanya ada satu jawaban. Artinya, dia sendiri sangat menghargai junior ini. Ini harus membuat pemilik kota dari kota-kota besar bintang naga dan pemimpin senior dari keluarga besar memperhatikannya. Lan Xuanyu membungkuk dalam-dalam ke arah Long Li Guangzu Luolan. Luolan, aku tidak menyangka kamu akan datang. Pada saat ini, suara yang agak serak terdengar, dan di saat berikutnya, sesosok tubuh keluar dari pintu cahaya perak. Dia mengenakan baju besi naga putih susu, dan ketika dia muncul, seluruh Seng Long Tai tampak cerah. Dalam sekejap, ada ribuan aura dan cahaya terang. Kecuali Luolan, banyak naga yang kuat semuanya berdiri dan dengan hormat membungkuk pada yang ini. Yang ini hanya melambaikan tangannya, dan dia berjalan ke seberkas cahaya Luolan. Seberkas cahaya putih krem mekar, mendorong tubuhnya ke atas. Karena berkas cahaya semakin membesar, itu benar-benar menyentuh berkas cahaya aquamarine Luolan. Kedua berkas cahaya itu tiba-tiba muncul dalam sirkulasi cahaya, bersandar satu sama lain. Tapi anehnya, tidak ada kekuatan naga yang meledak darinya. Luolan masih duduk bersila di atas pancaran cahayanya, seolah-olah dia sudah melepasnya, dan bahkan mengabaikan orang yang baru saja keluar. Segera, berkas cahaya putih susu telah naik ke ketinggian yang sama dengan Luolan, tetapi tidak bisa menekan sinar Luolan. Sebaliknya, berkas cahayanya sendiri bergeser sedikit ke samping, berdiri berdampingan dengan sinar aquamarine Luolan. Yang terakhir ini terlihat seperti berusia 30-an, dengan mata ramping, hidung besar, dan sedikit kait. Dengan rambut pirang pucat panjang berkibar di belakang kepalanya, wajahnya sedikit berubah, melihat sinar cahaya Luolan tidak meremas. Dengan senandung, dia duduk di atas pancaran cahayanya sendiri. Dengan kedatangannya, gas naga di platform Shenlong melonjak lagi, tetapi kali ini Luolan tidak membimbing Lan Xuanyu lagi. Banyak talenta muda dari ras naga tidak menganggur, dan mereka bekerja keras untuk menyerap ki naga ini, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depan mereka. Dan itu adalah suplemen yang efektif untuk dirinya sendiri. Ini akan sangat membantu dalam pertempuran berikutnya. Bai Xiu sudah lama memejamkan mata, mencoba menyerap energi naga. Sisik biru tua muncul di permukaan tubuhnya, memancarkan kabut es samar. Lan Xuanyu menyentuh Huang Yuanlang di sebelahnya, dan membangunkannya dari proses yang sama dalam menyerap energi naga. Huang Yuanlang membuka matanya dan menemukan bahwa Lan Xuanyu sedang menyentuhnya, dia hanya bisa menatap dia dengan bingung. Lan Xuanyu membalikkan mulutnya ke arah seberkas cahaya besar, dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa itu?" Huang Yuanlang berkata dalam transmisi suara, "Itu adalah ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei. Peringkat ke-11, Kota Ruilong." "Ya," Lan Xuanyu berkata, "keluarga Zhang Liang Ruixiao." Huang Yuanlang mengangguk dan berkata, "Ya, ksatria naga penjaga Zhang Liang Ruixiao. Awalnya merupakan cabang sampingan dari keluarga mereka. Awalnya tidak begitu baik, tapi aku tidak tahu kenapa. Disukai oleh klan naga atas. Dia dipilih sebagai pewaris. Nanti, dia mewarisi posisi ksatria itu. Setelah jatuh, dia menjadi ksatria naga cahaya suci.
Sangat kuat. Hubungan dengan tuan kita Luolan tidak terlalu baik. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, ada lebih dari satu ksatria naga di kota Ruilong. Dia bertanya, tapi hatinya sudah membuat gelombang. Dari berkas cahaya di bawah ksatria naga cahaya suci, dapat dilihat bahwa ini juga Feng Hao Douluo tingkat dewa super. Ini berarti bahwa setidaknya 11 ksatria naga teratas semuanya adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa super. Angka ini sangat mengerikan. Anda tahu, seluruh federasi Douluo jelas merupakan dewa super saat ini, dan hanya ada satu Paman Le. Apalagi para ksatria naga ini tidak hanya kuat, mereka juga memiliki naga. Betapa kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat ini, pintu cahaya perak akhirnya tertutup perlahan. Tidak ada Feng Hao Douluo klan naga tingkat dewa yang lebih kuat. Mereka yang datang untuk menonton upacara hari ini adalah mereka yang ada di depan Anda. Dipimpin oleh Luolan, Satria Naga Hitam, dan Huang Liangwei, Satria Naga Suci. Ya, ada satu lagi, dan rankingnya sedikit lebih rendah. Kota Ruilong mungkin menempati peringkat keempat di semua kota besar. Huang Yuanlong berkata tanpa daya. Jangan melihat peringkat Luolan di antara ksatria naga, tapi dia hanya ditawarkan kepadanya, dia bukan milik keluarga kerajaan, dan dukungan untuk keluarga kerajaan terbatas. Jika tidak, kota Hongleong itu tidak di bawah. Itu sebabnya keluarga kerajaan tidak ragu-ragu menghabiskan begitu banyak uang untuk membagikan kristal naga dan sumsum naga, dan juga meminta Lan Xuanyu untuk menandatangani kontrak milenium. Mereka sangat berharap memiliki kesatria naga dari keluarga mereka sendiri. Luola pingsan, mulai sekarang. Semua naga di tempat kejadian menghormati statusnya. Bahkan ksatria naga cahaya suci yang tidak berurusan dengannya tidak akan bertarung untuk apapun dalam hal ini. Urutan peringkat ksatria naga adalah perwujudan kekuatan dan status. Kecuali itu, dia bisa mengalahkan Luolan dan peringkat di depan Luolan. Jika tidak, dalam situasi saat ini, dia harus mendengarkan kepemimpinan Luolan. Ya, Tuan Luolan. Pada berkas cahaya setinggi 3 meter, ras naga tingkat dewa berdiri, berkas cahaya di bawahnya menghilang, dan dia perlahan melangkah ke depan. Merentangkan tangannya hingga rata dan membuat gerakan ke atas, tiba-tiba, tirai cahaya besar terangkat ke langit. Dari sini, isolasi medan perang. Dibandingkan dengan babak sistem gugur sebelumnya, kali ini tempatnya jauh lebih besar. Kecuali untuk area di mana pusat kekuatan klan naga tingkat dewa berada, area lainnya diisolasi menjadi 10 bagian. Mengakomodasi 10 pertempuran. Setiap area pertempuran dimiliki satu tim. Setiap tim akan memainkan 5 pertandingan setiap hari. Ini berlangsung selama total 9 hari. Pastikan setiap orang bermain melawan 9 orang lainnya dalam grup yang sama. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berada di urutan ketiga kelompok. Semua kontestan berkumpul di depan tirai tipis di teater mereka sendiri. Klik namanya, enter. Pembangkit tenaga klan naga berkata dengan suara yang dalam. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan bergandengan tangan, datang ke zona pertempuran ketiga. Beberapa orang datang dari sekitar dan berjalan menuju sisi ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah langkah mereka selanjutnya. Lawan yang akan saya hadapi dalam beberapa hari. Teater pertama, game pertama, Tong Yuefeng, Ao Hao. Teater kedua, game pertama, Sui Han, Jiang Chen. Teater ketiga, game pertama, Lan Xuanyu, Lin Zexuan. Game pertama di stand keempat. Mata Lan Xuanyu bergerak sedikit, dia yang pertama bertarung di zona pertempuran ketiga. Pada saat ini, dia merasakan tatapan menatapnya dari ketinggian tidak jauh. Berbalik untuk melihat, itu adalah naga raksasa, panjangnya sekitar 20 meter, di antara pemain berbentuk naga yang berpartisipasi dalam round robin, yang satu ini mungkin yang terkecil. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik biru keabu-abuan, dan terlihat sangat kurus dibandingkan dengan naga lain di sekitarnya, dan tidak ada yang mengejutkan. Lin Zexuan, naga tengah. Informasi ini langsung muncul di benak Lan Xuanyu. Naga bayangan, jenis yang relatif langka di antara naga. Hal terbaik adalah kecepatan dan penerbangan. Ia memiliki atribut angin dan semacam atribut seperti ruang angkasa. Solen 4 Chapter 1138 Naga Bayangan. Alasan mengapa dikatakan atribut seperti ruang adalah karena tidak memiliki atribut ruang yang komprehensif, tetapi dapat menggunakan ruang yang terdistorsi untuk mencapai karakteristik perubahan bentuk tubuhnya sendiri. Kecepatan bagus. Lan Xuanyu sama sekali tidak bermaksud meremehkan lawannya, di antara begitu banyak naga menengah, bawah, dan bahkan atas. Mampu menonjol dari sistem gugur dan memasuki babak robin. Ini telah sepenuhnya membuktikan kekuatan yang satu ini.
Huang Yuanlong telah mengingatkannya bahwa dalam banyak kasus, naga peringkat menengah bahkan lebih berbahaya di round robin daripada naga peringkat bawah, yang sedikit kurang kuat. Kemampuan naga tingkat menengah ini untuk memasuki round robin semuanya karena kekuatan murni. Tidak hanya kuat, tapi juga sangat nekat. Sekali bertarung, mereka akan bertarung lebih keras dari naga atas. Dan agar menonjol, kemampuannya harus sangat khas. Lin Zexuan mengangguk ke arah Lan Xuanyu, dengan cahaya terang yang bersinar di matanya yang biru kehijauan, dan memimpin untuk berjalan ke lapangan teater ketiga. Dia berjalan di depan, dan Lan Xuanyu dapat melihat dari belakang bahwa ada beberapa luka pada pria ini yang belum sembuh. Tubuhnya, yang terlihat agak kurus, tegas dan lurus. Melihatnya, Lan Xuanyu tanpa sadar memikirkan Liu Feng. Di antara 7 pasangan mereka, Liu Feng mungkin yang paling lemah dalam hal bakat. Namun, dia juga yang paling putus asa di antara ke-7 orang itu. Untuk dapat mengikuti semua orang, hanya Liu Feng sendiri yang tahu berapa banyak yang telah dia bayarkan. Lan Xuanyu selalu tahu bahwa Liu Feng jelas bukan yang terlemah di antara ke-7 orang itu. Jika Anda benar-benar ingin bekerja keras, Liu Feng kemungkinan akan meledakkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Keinginan untuk bertarung juga merupakan bagian penting dari kekuatan. Menurut evaluasi Huang Yuanlong, kekuatan orang ini menempati peringkat 3 terbawah di antara 10 orang. Tapi dari sudut pandang keinginan bertarung, yang satu ini tidak sesederhana itu. Kedua belah pihak berjalan ke tempat tersebut dan berdiri diam. Saat ini, kandidat untuk pertandingan pertama dari 10 bioskop telah diumumkan, dan semuanya telah memasuki teater. Tatapan Lan Xuanyu menyapu, ditambah dengan induksi kekuatan spiritual, dia tidak bisa menahan anggukan diam-diam. Memasuki tahap round robin sama sekali berbeda dari babak sistem gugur sebelumnya. Tidak ada lagi naga tingkat tinggi dengan sikap biasa. Semua orang menghadapi lawan mereka dengan sangat serius. Ini adalah panggung untuk menunjukkan kekuatan, dengan lusinan Feng Hao Douluo tingkat Dewa Naga menyaksikan pertempuran. Bisa dibilang ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan diri. Bahkan jika Anda kalah, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan semua yang dapat Anda tunjukkan. Hanya dengan cara ini kita dapat memenangkan kesempatan yang lebih baik untuk masa depan kita. Terutama kesempatan untuk menjadi seorang ksatria naga. Babak pertama, permainan pertama, dimulai. Ditemani oleh Patua Klan Naga tingkat Dewa mengumumkan, kompetisi round robin Tanglong secara resmi dimulai. Lawan di depan Lan Xuanyu bergerak hampir seketika. Sayap besar mengepak tiba-tiba, dan udara di sekitar tubuh tiba-tiba berputar, membawa sebagian bayangan ke udara. Naga biru abu-abu itu langsung terbang ke udara. Lin Zexuan tahu di mana kelebihannya, kemampuan terkuatnya adalah kecepatan dan terbang. Hanya di udara dia bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Sama seperti Huang Yuanlong membantu Lan Xuanyu dan yang lainnya mempelajari lawan mereka, semua kontestan ini mempelajari daftar lawan dalam grup ini secara mendetail. Terutama ciri-ciri kekuatan dan sebagainya. Kemampuan Lan Xuanyu adalah kekuatan. Ini sudah menjadi hal yang terkenal. Dampak frontal naga gajah biru dapat diblokir, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Apalagi sampai saat ini, Lan Xuanyu belum pernah bertarung dalam wujud naga di babak eliminasi sebelumnya. Mereka semua bertarung dalam wujud manusia. Buka jarak, pertempuran udara. Ini adalah taktik Lin Zexuan untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih harus menghubungi saya. Tanpa kontak, kekuasaan tidak ada artinya. Lan Xuanyu juga naik ke udara saat Lin Zexuan lepas landas. Kaki kirinya menekan dengan keras ke tanah, dan orang itu menyerbu seperti anak panah emas. Jika dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan langsung mengaktifkan elemen luar angkasa sekarang. Kemampuan seperti ruang lawan akan benar-benar ditekan olehnya, dan itu tidak akan digunakan sama sekali. Tapi yang bisa dia tunjukkan sekarang hanyalah darah Raja Naga Emas, yang ahli dalam hal itu dengan kekuatan. Secara alami, Anda tidak dapat melakukan itu. Boom, kekuatan besar itu membuat gemuruh di panggung Senglong. Jika ini adalah tanah berbatu biasa, saya khawatir itu akan langsung meledakkan lubang besar, tetapi Senglong Tai tidak akan bergerak, tidak meninggalkan jejak. Kekuatan besar itu langsung mendorong tubuh Lan Xuanyu ke udara. Baju besi naga langsung merasuki tubuh, dan baju besi yang terbuat dari tulang naga gunung langsung mentransmisikan rasa kekuatan yang besar ke dalam tubuh Lan Xuanyu. Dia tidak menggunakan tombak naga, tapi langsung mengejar lawannya. Sepasang sayap naga emas terbentang di belakangnya. Cahaya dan bayangan biru keabu-abuan berkedip,
dan untuk sekejap, tubuh Lin Zexuan tiba-tiba berhenti dan kemudian terbelah menjadi tiga. Tiga cahaya dan bayangan bergegas menuju Lan Xuanyu dari tiga arah berbeda pada saat bersamaan. Udara langsung terbelah, dan serangkaian retakan spasial halus yang mirip dengan tebasan dimensi menyebar ke seluruh udara secara instan. Semua memotong ke arah Lan Xuanyu. Keterampilan tempur udara. Senyuman muncul di sudut mulut Lan Xuanyu. Tentu saja, ini tidak terlihat oleh pihak lain. Di bawah pengaruh pelindung, semua ekspresinya tersembunyi dengan baik. Ingin bertarung denganku, menang dengan kecepatan dan keterampilan tempur udara. Baik, memenuhi Anda. Tubuh Lan Xuanyu terbalik, langsung memperlihatkan tubuh naga. Tetapi tubuhnya saat ini tidak sebesar bentuk naga normal, dan panjang tubuhnya hanya sekitar 10 meter. Cahaya keemasan tetap hidup, sayap naga mengepak di belakangnya dan tubuhnya berakselerasi seketika. Kecepatan bertarung mereka sangat cepat, dan di babak pertama ini adalah yang paling menarik dan mengkhawatirkan. Tidak mungkin, nama Putri Naga Emas terlalu keras. Terlebih lagi, ada pengakuan yang diberikan oleh Luo Lan, seorang ksatria naga hitam. Ini membuat semua Feng Hao Luo tingkat dewa juga memperhatikan situasi pertempuran ini. Sosok Lan Xuanyu berkedip, dan kecepatannya sangat cepat. Di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar bergegas keluar dengan paksa di bawah pengepungan tiga sosok Lin Zexuan, di tengah begitu banyak celah ruang. Para kontestan berikut tidak melihat dengan terlalu jelas. Merasa bahwa Lan Xuanyu bergegas keluar. Naga setingkat dewa yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak berpikir demikian. Penglihatan mereka jauh lebih kuat, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas. Bahkan ksatria naga hitam Luo Lan dan ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei menunjukkan sedikit kejutan di wajah mereka. Cepat, terlalu cepat. Kuncinya adalah dengan kecepatan yang begitu cepat, skill terbang Lan Xuanyu membuat mereka merasa terkejut. Lan Xuanyu langsung berakselerasi saat dia membalikkan tubuhnya, dan menyebar dari celah di celah ruang angkasa. Hisapan yang dihasilkan oleh retakan ruang kecil itu bertindak padanya seolah-olah itu tidak berguna sama sekali. Tetapi tidak ada celah yang benar-benar menimpanya. Ketiga sosok yang mengepungnya juga benar-benar keluar dari udara. Dengan kata lain, Lan Xuanyu bukanlah tipe sombong yang terburu-buru dengan mengandalkan kekuatan, tetapi sepenuhnya mengandalkan keterampilan terbangnya untuk menembus celah serangan. Tidak ada yang menyangka bahwa keterampilan terbangnya sangat bagus. Meskipun naga bisa terbang, tidak masalah bagaimana mereka terbang. Bagaimana mereka tahu bahwa pada saat ini, orang yang berada di pertempuran udara memiliki gelar yang mulia di Federasi Douluo, yang disebut Dewa Super 58. Lan Xuanyu awalnya tidak bisa terbang, tapi para pejuangnya bisa terbang. Bakat terbangnya bahkan dipuji oleh seorang guru seperti Tang Zhenhua. Dengan tubuh asli Wuhun, kamu bisa berubah menjadi naga. Bisa terbang sendiri berbeda dengan menerbangkan jet tempur. Faktanya, ini lebih fleksibel. Persepsi tubuh Anda akan lebih tajam. Semua hal yang dapat dilakukan oleh pejuang dan tindakan yang dapat mereka lakukan dapat dilakukan melalui keluaran kekuatan jiwa. Dan beberapa petarung tidak bisa melakukannya, dia juga bisa melakukannya dengan tubuh naga. Soul Land 4 Chapter 1139 Kejutan Horor. Daya tahan fisiknya jauh dari yang bisa ditandingi oleh seorang petarung. Mempercepat, dengan dukungan kekuatan murni, kecepatannya juga bagus, sangat cepat. Berjalan keluar dari area pengepungan lawan, Lan Xuanyu terangkat ke langit dan mengeluarkan nyanyian naga yang keras. Cahaya dan bayangan keemasan besar tiba-tiba mekar. Golden Dragon Roar. Lan Xuanyu telah menggunakan trik ini di pertempuran sebelumnya, dan juga menggunakannya selama Shenglong. Lin Zexuan secara alami tahu. Namun, mengetahui adalah satu hal, benar-benar menghadapinya, maka itu adalah hal lain. Dalam sekejap, Lin Zexuan hanya merasa darahnya membeku, dan ruang berputar di sekitar tubuhnya langsung hancur. Tubuh utama muncul, dan tubuh itu menjadi kaku dalam sekejap. Keinginan bertarungnya yang gigih dan keterampilan bertarungnya yang kuat tampaknya menjadi tidak berguna pada saat garis keturunannya ditekan. Ini adalah keuntungan Lan Xuanyu melawan Feng Hao Douluo Klan Naga, penindasan garis keturunan sering mencegah lawan mengerahkan kekuatan sejatinya. Terutama karena lawan yang dia hadapi masih naga peringkat menengah, celah garis keturunan akan semakin besar. Dan saat tubuh lawan stagnan dan muncul, Lan Xuanyu sudah kembali. Sayap naga emas mengepak tiba-tiba. Ada raungan keras di udara yang ditampar, dan segera setelah itu, dia sudah seperti meteor emas, hampir di depan lawan dalam sekejap. Kekakuan Lin Zexuan hanya sesaat,
tetapi ketika dia pulih, Lan Xuanyu sudah ada di depannya. Tapi pengalaman bertarungnya memang kaya, bahkan dalam keadaan seperti itu, dia merespon dengan cepat. Ruang di sekitarnya berputar lagi, membuat sosoknya ilusi. Pada saat yang sama, sayapnya mengepak dan dia berputar dengan cekatan, membuat gerakannya menjadi yang termudah dan tercepat di area kecil. Tubuh sepanjang 20 meter itu terpelintir dan menjuntai, sedangkan sisi kanan sayap naga tiba-tiba terayun ke atas. Namun karena beratnya, tubuh tidak memiliki sayap naga untuk mempertahankan penurunan alaminya. Pertahanan pintar, menghindar dan melakukan serangan balik. Sayangnya, lawan yang ditemuinya benar-benar berbeda dengan lawan sebelumnya. Lan Xuanyu datang ke sini, dan Lan Xuanyu tidak mengelak. Tubuh menyelesaikan arah belokan hampir seketika. Benar-benar bertentangan dengan prinsip mekanika. Jika Anda dengan hati-hati menganalisis gerakan Lan Xuanyu, ketika dia bergegas ke Lin Zexuan, sayapnya tiba-tiba berdiri dan melesat ke depan tiba-tiba, menghentikan kecepatan aslinya yang ganas dengan tiba-tiba. Tubuhnya telah sepenuhnya menahan dampaknya. Kemudian tubuhnya berputar dan sayap naga menyapu. Sisik emas di tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah pada saat ini, dan sisik di sayap naga yang tersapu memantulkan cahaya seperti cermin. Bang! Kedua sayap naga itu bertabrakan dengan keras. Situasi yang tidak ingin dihadapi Lin Zexuan muncul terakhir kali. Tabrakan kekuasaan. Dalam sekejap, Lin Zexuan hanya merasakan sedikit kejutan dari sayap naga kanannya. Ya, sepertinya hanya ada sedikit kejutan. Tapi di saat berikutnya, mulai dari timbangan, guncangan dengan cepat menguat dan langsung ke tubuh. Kemanapun dia pergi, sisik, tulang, meridian, dan daging serta darah terfragmentasi. Tubuh Lan Xuanyu ditempa oleh kekuatan naga dan pada saat yang sama ditempa oleh guntur dewa yang padam, betapa mengerikan kekuatannya. Lebih penting lagi, dalam pukulan ini, dia juga memiliki kemampuan Golden Dragon Overload. Proses pembongkaran, peminjaman, dan pemukulan listrik selesai seketika. Ini setara dengan menggunakan kekuatan diri sendiri dan orang lain untuk bersatu. Penyerang. Kejutan itu bahkan lebih disadari olehnya dalam proses terus menggunakan Divine Desolation Thunder untuk meredam dirinya sendiri. Desolation Thunder tidak dapat digunakan dengan mudah agar tidak terlihat. Jadi, dia pasti akan menghadapi lawan yang tangguh dalam kontes naga, bagaimana dia harus menghadapinya. Setelah upaya terus-menerus Lan Xuanyu, ia mengembangkan cara lain untuk menggunakan Netherworld Thunder. Bahkan lebih menakutkan dari rilis Thunder yang asli. Mirip dengan Palm Thunder, berisi kekuatan Dewa Petir Nirvana dalam darahnya. Ini seperti ketika tubuh sedang marah dengan dewa-dewa yang padam. Ketika Netherworld guntur dalam situasi ini, Lan Xuanyu menyerang dari tempat yang marah. Dewa Petir bangsa akan meledak di dalam dirinya. Kekuatan mengerikan dari guntur dewa akan secara instan meningkatkan efek tempering hingga ekstrim, sehingga menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat. Ledakan ini akan mengirimkan kekuatan petir Netherworld, tetapi tidak memiliki kataistik atribut. Hanya daya ledak murni. Dengan kata lain, Lan Xuanyu setara dengan kekuatan yang membuat dirinya sangat menakutkan, ditambah kekuatan ledakan dari Netherworld Thunder. Cara berperang ini tidak berbeda dengan bunuh diri pada makhluk normal, ia mengebom dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian yang lain. Tapi kekuatan tubuh Lan Xuanyu berbeda. Tubuhnya cukup kuat untuk menahan kehancuran dari Netherworld Thunder. Karena begitulah cara Anda berlatih sepanjang waktu. Meskipun itu juga akan terpengaruh, pemulihan Dragon Ki segera datang. Selama dia memiliki cukup energi naga untuk diperbaiki, dia bisa bertarung dengan cara ini. Apakah ada gas naga kecil? Baru saja mendapat banyak cairan di dantian. Hari ini adalah upaya pertama Lan Xuanyu setelah mengembangkan metode pertarungan ini, dan dia menggunakannya pada Lin Zexuan, naga malang. Efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Sayap naga Lan Xuanyu sendiri bergetar hebat, dan dia juga sedikit tidak nyaman ketika dia mendapat serangan balik. Kemudian dia dengan jelas melihat bahwa sayap naga lawan, dari posisi bertabrakan dengannya, dengan cepat melunak. Ini melunak, seolah-olah bagian dalamnya telah larut, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh lawan. Pada saat ini, Lin Zexuan menunjukkan kualitasnya yang kuat untuk memasuki round robin. Dia hampir tidak ragu-ragu, sementara tubuhnya jatuh. Cakar kiri depan mencengkeram akar sayap kanan naga seperti kilat, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk merobeknya dengan tiba-tiba. Dengan suara yang keras, darah keluar dan menyembur keluar. Dia benar-benar menyeret sayap kanannya ke bawah dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, lepaskan cakar naga dengan cepat. Biarkan sayap naga itu jatuh.
Namun meski begitu, keterkejutan yang menakutkan tetap saja menular padanya. Adegan aneh muncul, darah yang menyembur keluar langsung terombang-ambing di udara, berubah menjadi riak berwarna darah, bergetar di udara seperti gelombang. Lukanya membesar seketika, dan tulang di dalamnya patah. Dalam suara teredam, Lin Zexuan langsung jatuh ke tanah. Lan Xuanyu membuat pukulan ini, dan dia merasa tidak enak. Dia hampir tidak bisa mengendalikan sayap naga yang gemetar untuk menjaga tubuhnya, hampir tidak bisa mengendalikan keseimbangannya. Agak terlalu ganas, Meng tidak bisa terus menyerang. Benda ini masih belum bisa digunakan dengan mudah. Perlu disesuaikan. Dia tidak memiliki kekuatan apapun pada saat Netherworld Thunder. Lan Xuanyu mendukung rencana Huang Yuanlong. Ini tentang melumpuhkan lawan yang akan dihadapi Xiu Xiu sesudahnya. Tanpa diduga, guntur Dewa Nirwana ini meledak di tubuhnya, dan kejutan yang dibawanya ternyata sangat mengerikan. Bahkan tubuhnya dalam keadaan Raja Naga Emas mengalami beberapa kesulitan dengannya. Garis keturunan Raja Naga Emas berosilasi dengan keras, sejumlah besar energi naga menembus, dan pusaran garis darah berputar dengan keras, dan turbulensi secara bertahap menjadi tenang. Setelah pukulan telak seperti itu, sayap kanan Lan Xuanyu membutuhkan waktu hampir 10 detik untuk pulih sepenuhnya. Penerbangan kembali ke alam. Namun, tidak perlu yang lain. Jika bukan karena Lin Zexuan, reaksinya cukup cepat. Kali ini, dia kemungkinan besar akan mati. Mengetahui urusannya sendiri, Lan Xuanyu tahu betapa hebatnya dia. Namun, penonton tidak dapat melihat begitu banyak detail. Bahkan Ksatria Naga hanya dapat melihat bahwa dia menggunakan metode serangan khusus untuk mengontrol kekuatannya. Saya tidak bisa melihat apa sumber guncangan ini, tetapi itu kekuatan murni. Di mata naga yang berpartisipasi, pertempuran ini hanya bisa dijelaskan dalam satu kata, dan itu cepat. Soul Land 4 Chapter 1140 Dewa menghancurkan guntur, Long Shenzhen. Lan dikepung oleh kemampuan kecepatan Lin Zexuan, bergegas keluar dari pengepungan dan berbalik menyerang. Sekali tembak mate, Lin Zexuan jatuh dan melipat sayapnya. Klan naga tingkat dewa yang bertanggung jawab atas wasit telah memasuki arena dan menangkap tubuh Lin Zexuan. Banyak energi naga dituangkan ke dalam tubuh Lin Zexuan untuk membantunya menutup lukanya. Tetapi bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa, setelah merasakan keterkejutan, butuh 1 menit penuh untuk benar-benar menghentikan pendarahan. Dan darah Lin Zexuan kehilangan setidaknya sepertiga selama waktu ini. Ini adalah tubuh naga yang kuat. Saya khawatir saya sudah lama mati jika saya pindah ke ras lain. Tanah di teater ketiga berlumuran darah. Percikan darah karena keterkejutan hampir memenuhi seluruh medan perang. Di bawah naungan darah inilah Lan Xuanyu turun dari langit dan jatuh ke tanah. Dengan wasit memasuki lapangan, dia jelas tidak bisa menyerang Lin Zexuan lagi. Sungguh menyedihkan melihat satu sama lain. Bahkan jika masih ada pertandingan besok, itu pasti tidak akan menjadi ancaman bagi Xiu Xiu. Lan, menang. Wasit memandang dia, dan matanya sedikit aneh. Kecepatan, keterampilan, ledakan. Meskipun pertempurannya cepat, kekuatan yang ditunjukkan Lan Xuanyu membuatnya terkesan sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa. Dan apa yang dipikirkan Lan Xuanyu sekarang adalah memberi nama pada gaya bertarungnya. Apakah lebih baik memanggil Dewa Nirwana Lei Zhen, atau lebih baik menyebutnya Mi Shenzhen? Sepertinya agak murahan. Ini adalah kemampuan yang benar-benar dikembangkan sendiri dan kuat. Kekuatan kejut yang begitu kuat, meski membutuhkan kontak fisik untuk meledak. Tapi itu sangat menakutkan dan mematikan, dan sangat tidak jelas. Dari sudut pandang wabah saja, itu masih di atas Dewa Nirwana. Hanya saja belum ada atribut 4 unsur Nirwana Dewa Petir sebagai bantuan. Memiliki ciri khas tersendiri. Berasal dari garis keturunannya sendiri dari Raja Naga Emas dan Dewa Petir Bangsa. Tubuh yang kuat berfungsi sebagai fondasi. Dia adalah pewaris darah Dewa Naga. Kekuatan Netherworld Thunder juga akan berkembang dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Lebih baik mendominasi. Panggil saja Long Shenzhen. Nirvana Shenlei juga sedikit disederhanakan, dan ini disebut De Shenlei. Guntur penghancuran dewa, Long Shenzhen, ini semua adalah kemampuan yang dikembangkan sendiri. Itu cukup bagus. Meskipun sederhana, ini kuat dan efektif. Lan Xuanyu keluar dari zona perang sambil berpikir, dan berjalan menuju Bai Xiu Xiu dan Huang Yuanlong. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lawan dalam kelompok yang sama memiliki beberapa perubahan di mata mereka. Jelas, pukulan itu hanya membuat mereka takut. Melihat Lan Xuanyu diam-diam kembali ke sisinya,
Bahkan tatapan mata Bai Xiu yang menatapnya sedikit terkejut. Karena dia tidak mengerti, metode apa yang digunakan Lan Xuanyu untuk mengalahkan lawannya sekaligus. Meskipun tampaknya pertahanan Lin Zexuan tidak kuat, juga tidak bagus dalam pertahanan. Tapi itu naga, yang terbaik di antara klan naga tengah, hanya satu tembakan, hampir membunuh lawan. Bai Xiu tidak ingat bahwa Lan Xuanyu memiliki kemampuan seperti itu. Mata Lan Xuanyu sedikit memadat, mengingat secara diam-diam serangkaian perubahan selama tembakan Long Shenzhen dan setelah bertabrakan dengan lawan. Pertama kali Anda menggunakannya dan benar-benar bertabrakan dengan lawan Anda, rasanya sangat berbeda selama latihan normal. Kekuatannya lebih besar dari yang dia kira, tetapi waktu pemulihan lanjutan juga jauh lebih lama daripada selama latihan normal. Long Shenzhen adalah gaya bertarung yang melukai kedua belah pihak. Pertama-tama, Anda harus bisa menggunakannya saat Anda benar-benar yakin bisa menyentuh lawan dari jarak dekat. Kemudian dia harus menanggung guncangan besar. Dengan tingkat keterkejutan ini, Lan Xuanyu juga berjuang untuk pulih, sampai saat ini, itu dapat dianggap benar-benar tenang, dan masih ada kekuatan naga yang cukup untuk memperbaikinya. Kekuatan darah yang dihasilkan oleh inti naganya sendiri tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh naga Shenzhen. Selain itu, bisakah Long Shenzhen digunakan dengan senjata? Jika digunakan melalui senjata, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, pikiran Lan Xuanyu sudah penuh dengan berbagai perubahan yang terkait dengan Long Shenzhen. Huang Yuanlong awalnya ingin pergi untuk mengajukan pertanyaan dan memberi selamat kepada Lan Xuanyu, tetapi melihat kontemplasi Lan Xuanyu, dia tidak mengganggunya. Tapi di dalam hatinya, dia sedikit lebih kagum pada Lan Xuanyu. Baru saja, Lin Zexuan tidak memblokirnya, bisakah dia memblokirnya? Meskipun Lin Zexuan adalah klan naga peringkat menengah, Huang Yuanlong tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang jika dia benar-benar berbicara tentang kekuatannya. Bahkan jika dia menang, dia merasa akan terluka. Tapi di depan Lan, tunggu sebentar. Ada juga kecepatan hantu Lan, yang tidak kalah dengan lawan yang jago dalam kecepatan. Ini sangat sulit. 9 game lainnya di babak pertama masih berjalan lancar. Tubuh Lin Zexuan telah diangkat keluar dari lapangan. Noda darah panjang tertinggal di tanah. Lin Zexuan sudah koma saat ini. Tapi sejujurnya, aku masih menghormati lawan ini, Lan Xuanyu. Jika tidak ada yang lain, tindakan membuat keputusan tegas untuk merobek sayap naganya dalam sekejap bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh naga biasa. Jika bukan karena reaksi cepatnya, biarkan Long Shenzhen benar-benar mentransmisikannya ke tubuhnya. Saya khawatir dia adalah boneka sekarang. Tentu saja, ini juga mengingatkan Lan Xuanyu. Jika memang ingin menghabisi lawan, Long Shenzhen tetap saja menimpa badan lawan. Jangan berikan kesempatan kepada lawan untuk mematahkan pergelangan tangannya. Teater ketiga, game kedua. Bai Xiu, lawan Su Yanmo. Pertandingan di teater yang berbeda tidak menunggu teater lain berakhir sebelum memulai babak berikutnya, tetapi sisi mana yang berakhir lebih dulu, sisi mana yang memulai babak berikutnya lebih dulu. Kompetisi. Mendengar pengumuman itu, semua mata langsung beralih ke Bai Xiu di samping Lan Xuanyu. Semua orang tahu bahwa mereka terkait erat. Baru saja, Lan telah menunjukkan kekuatan yang sama sekali berbeda dalam kompetisi dari penyisihan. Bagaimana dengan pertunjukan ini? Bagaimana dengan kekuatannya? Sepasang mata yang cerah menatap ke arah Bai Xiu, dan Bai Xiu tanpa sadar melihat ke arah matanya. Lan Xuanyu juga memiliki tanda peringatan, dan melihat ke arah itu juga. Itu adalah seorang pria muda, ramping dan tinggi. Penampilannya tidak terlalu tampan, namun memiliki rasa yang lembut. Matanya sangat cerah, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Segalanya tampak sangat acak. Dari dia, tidak ada aura yang kuat. Jika ditempatkan di dunia manusia, itu hanya akan terlihat seperti orang biasa kecil yang menawan. Namun, melihat pemuda ini, baik Lan Xuanyu maupun Bai Xiu tidak tahu sama sekali. Karena orang ini termasuk dalam kelompok evaluasi ini, Huang Yuanlong memberikan evaluasi tertinggi. Ketika berbicara tentang Su Yanmo, kalimat pertama Huang Yuanlong adalah bahwa ini adalah eksistensi pada level yang sama dengan Qi Tianlong. Dia adalah salah satu pemimpin dari generasi muda naga. Su Yanmo berasal dari kota Aotian, kota terbesar kelima. Kota Aotian terletak di sisi timur Tianlong Star, tidak terlalu jauh dari kota Tianlong. Meski menduduki peringkat kelima, ia sangat terkenal. Penguasa kota ini adalah ksatria naga yang bangga. Ksatria naga yang bangga menempati urutan ke-6 di antara 18 ksatria naga, dan lebih kuat dari ksatria naga hitam Luolan.
Dan dia juga patriark dari keluarga Aotian saat ini. Su Yanmo adalah murid utamanya. Ksatria Naga Bangga tidak memiliki ahli waris, jadi dia menganggap murid besar ini sebagai miliknya. Su Yanmo juga sangat kompetitif dan muda, tetapi kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dia lahir di keluarga naga yang lebih rendah, tetapi seperti roh master jiwa manusia akan bermutasi, garis keturunan naga tampaknya juga bermutasi dalam dirinya, sehingga setelah dia lahir, dia memiliki garis keturunan naga atas. Orang tuanya adalah pengikut dari keluarga Aotian, dan itu wajar untuk sangat gembira melahirkan naga tingkat tinggi, dan dia bergegas untuk melapor pada penguasa kota. Ksatria naga yang sombong itu kebetulan tidak memiliki anak, jadi tentu saja dia sangat bahagia, jadi dia meninggalkannya untuk mengajar dirinya sendiri. Su Yanmo secara bertahap muncul dalam keadaan seperti itu dan akhirnya menjadi orang pertama dari generasi muda di kota Aotian. Hari ini Ksatria Naga yang bangga tidak datang untuk mengamati upacara tersebut, tidak muncul di platform Naga yang Bangkit.